Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Durusul Lughah jilid 1. Dan kita sudah sampai di pelajaran ketiga. Ad-darsus salisu. Ad-darsus salisu. Pelajaran ketiga. Baitun. Al-baitu. Qalamun. Al-qalamu. Kitabun. Al-kitabu. Jamalun. Al-jamalu. Perhatikan ya, di sini di pelajaran sebelumnya ya kita sudah mengenal mufrodat ini. Baitun, qalamun, kitabun, jamalun, ya. Nah, di pelajaran ketiga ini ada tambahan alif lam. Al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Ya, perhatikan baik-baik. Jika tidak ditambah alif lam, baitun, maka harokat terakhirnya adalah tanwin. Baitun. Ya. Sedangkan jika ketambahan alif lam, maka harokat akhirnya menjadi dhammah, ya, bukan dhammatain lagi. Menjadi al-baitu. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Saya akan ulangi lagi. Jika tidak ada alif lam di awal, maka harokat akhirnya adalah dhammatain. Baitun. Sedangkan jika di awal ditambah dengan alif lam, maka harokat akhirnya menjadi dhammah. Al-baitu. Ya, jadi tidak boleh al-baitun. Tidak boleh seperti itu ya. Karena alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Baitun jika ditambah alif lam menjadi al-baitu. Qalamun jika ditambah alif lam menjadi al-qalamu. Kitabun menjadi al-kitabu. Jamalun menjadi al-jamalu. Nah, ini secara penulisan ya, secara harokat. Peraturan yang pertama, alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Nah, sedangkan secara arti ada perbedaan antara baitun dengan al-baitu. Baitun artinya sebuah rumah. Ya, baitun artinya sebuah rumah. Belum jelas rumah yang mana, belum jelas rumahnya. Ya, hanya baitun artinya adalah sebuah rumah. Sedangkan al-baitu, maka rumah ini menjadi lebih spesifik lagi. Al-baitu artinya adalah rumah itu. Jelas, rumahnya yang itu. Al-baitu. Ya. Baitun, sebuah rumah, masih umum, rumahnya umum ya. Belum jelas rumah yang mana. Sedangkan al-baitu, maka ini menjadi lebih spesifik lagi.
Al-baitu artinya rumah itu. Nah, sekarang qalamun artinya sebuah pena. Qalamun, sebuah pena. Al-qalamu artinya berubah menjadi pena itu. Menjadi lebih spesifik lagi, yang ditunjuk pena yang itu. Ya. Kemudian kitabun, sebuah kitab, sebuah buku. Al-kitabu, buku itu. Ya, bukunya menjadi khusus, buku itu yang ditunjuk. Al-kitabu, buku yang itu. Jamalun, ya, jamalun unta. Jamalun seekor unta. Sedangkan al-jamalu artinya menjadi unta itu. Ya, unta yang itu. Paham ya sampai di sini ya? Jadi penambahan alif lam di sini ya memperjelas benda mana yang sedang ditunjuk. Baik. Sekarang di sini ada sebuah contoh. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Al-qalamu, pena yang itu, yang ditunjuk penanya itu ya, patah, maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Kemudian contoh yang kedua, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-babu, pintu itu, maftuhun, terbuka. Ya, al-babu, pintunya jelas, yang ditunjuk adalah pintu yang itu. Jadi bukan pintu yang ini, ya, bukan pintu yang sana, bukan pintu yang di sini, tapi pintu yang itu. Jelas pintunya yang ditunjuk. Al-babu, pintu yang itu, ya, terbuka. Maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu wakifun. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu sedang duduk. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu sedang duduk. Wal mudarrisu wakifun. Dan guru itu berdiri. Wakifun. Berdiri. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu berdiri. Maaf, anak laki-laki itu duduk. Wal mudarrisu wakifun. Dan guru itu berdiri. Paham ya sampai di sini ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Apa artinya kira-kira? Al-kitabu, buku itu jadidun, baru. Wal qalamu, dan pena itu qadimun, lama. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun.
Buku itu baru. Dan pena itu lama. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Al-himaru soghirun. Wal-hisonu kabirun. Al-himaru soghirun. Wal-hisonu kabirun. Apa kira-kira artinya? Al-himaru, keledai itu soghirun, kecil. Wal hisonu, dan kuda itu kabirun, besar. Jadi artinya al-himaru soghirun wal hisonu kabirun. Artinya adalah keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nomor 3. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu, kursi itu maksurun, patah atau rusak. Al-kursiyu maksurun, kursi itu rusak. Nomor 4. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Serbet itu kotor. Al-mindilu, serbet itu wasihun, kotor. Nomor 5. Al-ma'u baridun. Al-ma'u, air itu baridun, dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Nomor 6. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru, bulan itu, bulan maksudnya rembulan ya. Al-qamaru, rembulan itu jamilun, indah atau bagus. Al-qamaru jamilun, rembulan itu indah. Nomor 7. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu, rumah itu, qaribun, dekat. Wal masjidu, dan masjid itu ba'idun, jauh. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Nomor 8. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Di sini tulisannya tidak jelas ya, agak buram. Khafifun. Silahkan di bukunya masing-masing bisa ditebalkan tulisannya. Ya, ini tulisannya khafifun. Al-hajaru saqilun, batu itu berat. Al-hajaru, batu itu saqilun, berat. Wal waraku, dan daun itu khafifun, ringan.
Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan daun itu ringan. Nomor 9. Al-labanu harun. Al-labanu, susu itu harun, panas. Al-labanu harun. Susu itu panas. Nomor 10. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu, baju itu nadhifun, bersih. Al-qamisu nadhifun, baju itu bersih. Baik, sekian dulu pelajaran hari ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.